Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita perpindahan panas dan massa 2 ya. Pertemuan kedua kita membicarakan perpindahan panas secara konveksi. Panas konveksi adalah panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluidanya bisa cairan atau gas ya, atau proses perpindahan panas yang terjadi jika cairan atau gas yang memiliki suhu tinggi mengalir ke tempat yang suhu lebih rendah sehingga memberikan energi panas pada permukaan yang suhunya lebih rendah ya. Ini sumbernya ya. Kemudian panas yang terjadi dapat dihitung dengan menggunakan hukum Newton. QC atau konveksi, panas konveksi sama dengan konstanta panas konveksi dikali luas penampang dikali perbedaan temperatur ya antara dinding dan temperatur sekitar. Nah, sekarang ada aliran di atas plat rata. Di sini ada fluida mengalir di atas plat rata, di mana fluida itu mengalir, ada yang posisinya di daerah laminer, ada yang transisi antara laminer dan turbulen, ada yang turbulen ya. Beberapa daerah aliran lapisan batas di atas plat rata. Permulaan pembentukan lapisan batas itu adalah laminer ini. Tetapi pada suatu jarak tertentu dari tepi dan bergantung dari media aliran dan sifat-sifat fluidanya atau gangguan-gangguan kecil pada aliran itu membesar ya, mulailah terjadi proses transisi. Nah, ini ya. Nanti sampai sini membesar lagi gelombangnya hingga alirannya menjadi turbulen ya. Kemudian untuk mengetahui aliran yang mengalir di atas plat maka digunakan rumus bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds ini nanti ini adalah kecepatan aliran bebas, jarak dari tepi X depan plat, ini viskositas kinematik. Transisi dari aliran laminer menjadi turbulen terjadi bila Reynolds numbernya lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 5. Sedangkan turbulen ya, itu Reynolds numbernya lebih besar sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang bagaimana kalau alirannya dalam tabung ya? Aliran dalam tabung, pada waktu aliran masuk terbentuk suatu lapisan batas. Lama kelamaan batas ini memenuhi seluruh tabung ya, disebut dengan lapisan batas, dan dikatakan aliran itu sudah berkembang penuh. Ini yang disebut dengan aliran berkembang penuh ya. Ini jika alirannya laminer, profil kecepatannya berbentuk parabol ya, gambar ini. Jadi bentuknya parabol, ini alirannya adalah laminer ya. Nah, jika alirannya turbulen maka profil kecepatannya tumpul ya, tumpul, jadi dia lebih besar dari 90 ya kalau tumpul itu ya. Seperti ini gambarnya ya, ini dia turbulen. Untuk mengetahui apakah aliran dalam tabung itu laminer atau turbulen maka kita gunakan bilangan Reynolds number. Jika Reynolds numbernya lebih besar dari 2300, ini disebut dengan turbulen. Transisi itu adalah antara RE nya lebih besar dari 2000 dan lebih kecil dari 4000. Aliran viskos dapat dibedakan dalam aliran laminer dan turbulen. Aliran laminer terjadi apabila partikel-partikel zat cairnya bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Nah, ini disebut dengan laminer ya. Jika aliran laminer terjadi apabila kecepatan alirannya rendah, kemudian ukuran salurannya sangat kecil, zat cairnya mempunyai kekentalan besar. Nah, ini aliran laminer ya, bentuknya gambarnya seperti ini. Alirannya di dalam tabung ya. Nah, pada aliran turbulen partikel zat cairnya bergerak tidak teratur kemana-mana ya, dan garis lintasannya saling berpotongan. Aliran turbulen terjadi apabila kecepatan aliran besar, saluran besar, dan zat cairnya mempunyai kekentalan yang kecil. Aliran di sungai, saluran atau irigasi atau drainase di laut adalah contoh dari aliran turbulen ya.
Nah, sekarang ini ada hubungan kontinuitas dengan aliran satu dimensi dalam tabung. Rumusnya laju massa aliran itu adalah rho-nya kali kecepatan rata-rata kali luas penampang. Kecepatan massa didefinisikan sebagai berikut nih, ada lambangnya G sama dengan M per A atau rho kali kecepatan aliran atau kecepatan rata-rata ya. Sehingga angka Reynolds-nya jadi rumusnya G kali D per mu. Sekarang aliran invisit. Aliran invisit merupakan aliran yang kekentalan Fridanya dianggap 0, sehingga dikatakan sebagai aliran yang ideal. Sedangkan aliran viskos merupakan aliran yang dipengaruhi oleh kekentalan Frida atau dikatakan sebagai aliran real. Misal dalam soal plat rata di atas, aliran pada jarak yang cukup jauh dari plat itu akan mempunyai tingkah laku seperti suatu sistem aliran non-viskos. Hal ini disebabkan karena gradien kecepatan yang tegak lurus terhadap aliran sangat kecil, dan karena itu gaya geser viskosnya pun kecil ya. Jika kita buat neraca gaya pada suatu unsur Frida yang tidak mampat atau incompressible fluid, dan gaya ini dibuat sama dengan perubahan momentum dalam unsur Frida, maka untuk aliran sepanjang garis arus itu kita menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli P per rho ditambah 1/2 V kuadrat per GC ya, atau bisa juga perubahan tekanan dibagi rho sama dengan perubahan kecepatan ya, min setengah, ini pindah ke sana jadi min ya, perubahan kecepatan dibagi GC. Nah, ini kita pindahkan ya, min kali min plus, jadi P1 nya ke depan dikurang P2 kuadrat ya, sehingga rumusnya ini nanti P2 dikurang P1 sama dengan rho kali P1 kuadrat min P2 kuadrat per 2 GC ya. Nah, contoh soal air pada suhu 20 derajat Celcius mengalir pada 8 kg per detik melalui suatu susunan pembaur seperti gambar ini. Diameter pada potongan pertama ya, ini diameternya hanya 3 cm, sedangkan pada potongan kedua diameternya 7 cm, dengan menganggap alirannya tanpa terjadi gesekan atau viskositasnya kecil. Nah, luas penampang aliran ya tergantung dari diameternya ya. Ini aliran 1, diameter 1, aliran 2, diameter 2 ya. Nah, ini kita masukkan rumus penampangnya adalah VD kuadrat per 4 ya. Kita masukkan diameter 1, diameter kedua, didapatlah luas penampang pertama, luas penampang kedua. Densitas air pada 20 derajat Celcius adalah 1000 kg per meter kubik, sehingga kita dapat menghitung kecepatan dari hubungan kontinuitas massa. Ini rumusnya hubungan kontinuitas massa ya. Massanya dikali rho dikali kecepatan rata-rata dikali luas penampang. Jadi di sini ada kecepatan pertama, kecepatan kedua. Setelah kita masukkan dapatnya ini kecepatan pertama, ini kecepatan kedua. Nah, beda tekanan dicari dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Tadi kita masukkan karena ada 2 potongan, berarti ada pakai rumus ini ya. Sehingga kita dapatlah perbedaan tekannya sebesar 6,31 kilopascal ya. Nah, demikianlah penjelasan pada pertemuan kedua ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.